Nah, Citra, ada Citra? Coba tolong jelaskan Citra. Baik, Prof. Jadi kita akan membuktikan di mana ada F dari A gabungan B, apakah itu akan ekuivalen dengan F A gabungan dari FB. Jadi untuk pembuktiannya, pertama kita misalkan ada Y elemen dari F A gabungan B. Maka dapat kita simpulkan Y itu sama dengan dari Fx, di mana X itu untuk beberapa X elemen dari A gabungan B, sehingga dengan demikian X itu elemen dari A atau X elemen dari B. Jika si X ini elemen dari A, maka kan Y-nya ini nih Fx elemen dari Fa, Fa-nya juga maaf Prof, anggota dari Fa gabungan si Fb. Begitupun dengan X elemen B menyiratkan yaitu elemen dari Fa gabungan Fb. Sehingga oleh karena itu Fa gabungan B ini anggota dari Fa gabungan Fb. Nah, lalu kita misalkan Y itu elemen dari Fa gabungan Fb. Maka Y itu adalah elemen dari Fa atau Y itu elemen dari Fb. Nah, jika Y ini elemen dari Fa, maka Y sama dengan Fx, di mana X-nya ini elemen dari A. Dan X ini elemen dari A gabungan B yang menyiratkan Y itu atau Y sama dengan Fx ini elemen dari F A gabungan B. Demikian untuk Y elemen dari FB ini menyiratkan Y elemen dari F A gabungan B. Oleh karena itu, dari pembuktian tadi, FA gabungan FB anggota dari F A gabungan B, dan FA gabungan B itu sama dengan FA gabungan FB itu terbukti. Kurang lebih seperti itu, Prof. Baik, terima kasih Mbak. Apa tadi namanya? Citra ya? Ya, Citra. Kasih penjelasannya. Saya ingin tanya ke yang lain, apakah Anda setuju bahwa FA gabung B sama dengan FA gabung B, FA gabung FB, ataukah ada yang barangkali menemukan, kan soalnya proof atau disproof. Kalau proof ya harus buktikan, kalau disproof berikan contoh yang tidak berlaku. Gimana yang lain? Sama, Prof. Baik, kita coba ya, apa namanya, cermati, mungkin yang lain juga perhatikan. Tadi Anda menyebut, Citra bilang ekivalen, itu bukan ekivalen ya Mbak ya. Sebentar, saya harus buka. Sebentar, harus diunduh dulu kali ya. Gimana? Bisa nulis saya. Sebentar, saya harus unduh dulu kayaknya Mbak. Tadi saya nggak unduh ya. Sebentar. Oke. Sebentar, saya unduh dulu ya. Apa namanya? File Anda. Nggak bisa nulis saya. Tugas 3 kelompok 3
dulu. Tiga. Minggu. Simpan. Mingguan. Nah, sudah bisa. Bagi layar. Loh, kok yang ini? Tadi kelompok 3 atau kelompok 4, Mas, Mbak? Salah. Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya, maaf ya. Banyak yang ini. Kelompok 4. Sebentar. Gas. 3, kelompok 4. Minggu. Simpan. Oke. Kelompok 4. Oke, sudah. Saya berbagi lagi, bagi layar. Kelompok 4. Nah, terlihat ya sekarang ya. Citra dan Tika Nurliza ya. Nih. Kita lihat ya. Tadi ada membaca nyebutnya bilangnya ekivalen, itu nggak benar ya. Ini sama dengan, buktikannya tuh sama atau tidak sama. Ekivalen itu jika dan hanya jika. Ya. Kalau ini benar-benar kesamaan, ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan, makanya sama. Kalau tanda ini jika dan hanya jika, membuktikannya jika kiri maka kanan, jika kanan maka kiri. Nah, kalau sama untuk himpunan, membuktikannya kiri subset kanan atau kanan memuat atau apa kanan subset kiri gitu ya. Kecil-kecil tapi penting ya untuk diketahui. Baik, Yang siap, pertama, Prof. ya oke. Yang pertama Anda misalkan Y anggota FA gabung B. Ya. Nah, sebenarnya ketika Anda membuat kata-kata misalkan Y anggota FA gabung B, ini secara implisit sebenarnya sama saja sudah mengatakan ambil sembarang Y anggota FA gabung B ya. Jadi sama, Anda boleh memisalkan Y anggota FA gabung B dengan Anda ambil sembarang Y anggota FA gabung B itu punya substansi yang sama. Jadi boleh seperti ini. Lalu kesimpulannya apa? Kalau Y sama dengan Y anggota FA gabung B, maka Y sama dengan Fx untuk beberapa X anggota A gabung B
itu Anda akan lebih baik kalau dituliskan untuk suatu X anggota ya. So untuk suatu itu ya sebenarnya posam ya sama aja sih. Cuman saya lebih suka untuk suatu X anggota A gabung B. Atau Anda bisa tuliskan sebagai pengganti kalimat ini, maka ada itu seperti itu ya. Ada X anggota A gabung B, sedemikian hingga Fx sama dengan Fx sama dengan G. Boleh, sama aja maknanya, nggak apa. Maka Y sama dengan Fx untuk beberapa X anggota B. Untuk beberapa itu kan kadang-kadang notasinya lebih dari satu. Kalau untuk suatu itu ya bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Demikian juga kata ada X anggota B. Ada itu boleh satu, boleh banyak, bahkan boleh semua, namanya ada gitu ya. Maka Y sama dengan Fx untuk suatu X anggota AB atau ada X anggota AB sedemikian hingga Fx sama dengan Y. Nah, karena X anggota A gabung B, ya, maka ya, demikian hingga X anggota A atau X anggota B. Oke. Lalu, nah ada hal yang kecil tapi penting ya. Anda kan di sini pertama sudah menuliskan untuk beberapa, atau saya ganti untuk suatu atau ada, ya ada. Nah, karena ada, eksistensinya sudah dijamin, keberadaannya sudah dijamin, ya. Nah, maka akan penggunaan kata jika menjadi kurang tepat, ya. Kan Anda sudah menyimpulkan dengan demikian X anggota A atau X anggota B, maka penggunaan kata yang lebih bagus adalah karena X anggota A. Paham nggak, Mbak, bedanya karena dan jika? Jika kan bisa Iya, iya, bisa Prof. tidak. Ya enggak? Ya Betul. enggak? Jika kan bisa iya, ya tidak gitu kan. Tapi karena X anggota A, ya itu sudah benar. Anda sudah di atas, di kalimat di atasnya sudah apa namanya? Sudah menyimpulkan. Maka menggunakannya katanya adalah karena X anggota A, maka Fx yang sama dengan Y, boleh Anda tulis Y sama Fx, itu anggota Fa. Ya. Oke, Anda boleh langsung Fa kan subset dari Fa gabung B, oke, nggak masalah. Ya. Cuman kalau ditanya, mengapa Fa subset Fa gabung Fb, jawabannya apa, Mbak? Alasannya apa? Karena Y sama dengan Fx elemen Fa bukan. Ya, kalau kita punya sembarang himpunan misalnya A, lalu kita punya B, maka A subset A gabung B kan? Ya, Ya, Prof. ya. Membuktikan ini kan gampang. Karena jika diambil X untuk setiap X anggota A, maka X anggota A gabung B. Gitu. Betul nggak? Setiap X anggota A, maka X juga anggota A, X anggota A gabung B. Ya trivial, sangat-sangat sederhana, tapi oke, perlu tahu. Begitupun akan lebih baik kalau kita juga menggunakan kata karena. Karena X anggota B, nggak usah kata menyiratkan lah. Kalau bahasa Inggrisnya apa menyiratkan? Tahu nggak menyiratkan? Ini eksplisit ini.
bukan implisit, ya. Tapi benar-benar jelas, terang, ya. Begitupun karena X anggota B, maka gitu aja. Y yang sama dengan Fx, tulis saja lebih apa namanya, Y yang sama dengan Fx, ya. Anggota tadi Fb seperti yang di atasnya dituliskan, subset Fa gabung Fb. Ya. Nah, berarti di awal tadi kalau Anda memisalkan Y anggota Fa gabung B berakibat Y anggota Fa gabung Fb, maka Anda menyimpulkan ini. Ya, sudah lumayan bagus lah, cuman tadi apa namanya, ada kata-kata sedikit tapi substantif ya, penting ya dalam apa namanya, menuliskan bukti. Nah, sekarang coba yang sebaliknya. Ya, sebaliknya. Misalkan Y anggota Fa gabung Fb. Oke. Lalu kesimpulan yang terdekat dari itu, Anda menyimpulkan Y anggota Fa atau Y anggota Fb. Y anggota Fa atau Y anggota Fb. Lalu, karena Y anggota Fa sama kayak tadi, maka, nah ini bagus nih, Y sama dengan Fx untuk suatu X anggota A. Dan X anggota A gabung B. Dan X anggota A gabung B. Kalau X anggota A, maka Y sama Fx untuk suatu X anggota A alasannya apa ini dari sini ke sini? Mungkin Anda bisa jelaskan. Anda menambahkan kata dan X anggota A gabung B. Ayo, mungkin anggota kelompoknya bisa bantu. Kalau karena Y anggota Fa, maka Y anggota Fx untuk suatu X anggota A, sampai sini saya sepakat. Karena itu pengertiannya. Lalu Anda menambahkan dan X anggota A gabung B. Itu mungkin karena dari X anggota A, maka dia X anggota A gabung B gitu, Prof. Tadinya mikirnya gitu, tapi ini salah ya, Prof. Ya, oke, kita lihat argumentasinya ya. Apa namanya mengatakan seperti itu. Kalau X anggota A gabung B, itu kan artinya X anggota A atau X anggota B saja atau X anggota A dan B, gitu kan? Betul Iya, nggak? Prof. Nah, kalimat yang atas, yang sebelumnya Anda di sini menyimpulkan karena Y anggota Fa, maka Y sama dengan Fx untuk suatu X anggota A. X anggota A. Yang ini saja. Kalau Anda kemudian menyimpulkan X anggota A gabung B, ya, ini punya makna bisa X anggota B, bisa juga X anggota A iris B, ya. Sehingga argumentasinya tidak
tidak akurat. Bahwa A subset A gabung B oke. Tapi syarat keanggotaannya di sini X-nya itu anggota A saja. Tidak, kita bisa ketika Anda menyimpulkan X anggota A gabung B, artinya ada kemungkinan X anggota B saja dan X bukan anggota A. Ini yang nggak boleh argumentasi ini. Ya. Ya, kalau seperti itu kan ya akibatnya sih kalau yang berikutnya logis sebagai akibat dari ini. Tapi langkah tadi, langkah dan X anggota A gabung B, ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, yang ini demikian pula kan juga nanti menemui pertanyaan yang sama, gitu. Nah, berarti ada sesuatu, ada langkah yang masih belum bisa diterima secara akal, ya. Oleh karena itu, bukti ini belum bisa diterima. Yang sebaliknya. Dan saya lupa ingat ya. Seingat saya ini nggak sama, Mbak, antara kiri dan kanan. Ya. Antara FA gabung B dan FA gabung FB. Ya. Mungkin gini aja, mungkin tidak kita bahas sekarang. Coba cari contoh fungsi, ya. Cari contoh fungsi yang FA gabung B tidak sama dengan FA gabung FB. Ya. Nanti kalau ketemu, kita nggak ada grup ya, nggak ada grup WA kelas kita ya. Cari contoh fungsi, dan demikian hingga nomor 2 ini nggak berlaku. Kalau separuhnya oke, yang atas ini oke. Tapi sebaliknya yang tadi masih ada argumentasi yang tidak bisa diterima. Yang ini mirip ya, yang ini mirip. Kalau yang 4 kan sudah kita bahas ya, oke ya waktu itu ya. Nih. Baik, saya lanjut ke materi ya. Bentar. Materi. Materinya Mark Chavensky. Ya, waktu itu saya masih memberikan tanda untuk ini ya, Mas Mbak ya. Fungsi indikator. Saya ingin bahas ini karena ini sesuatu yang sangat penting. Ya, fungsi indikator. Ya, saya akan bahas ini. Jadi fungsi indikator simbolnya IA. IA. Ya. IA itu adalah definisinya IAX sama dengan 1 untuk X anggota A dan 0 kalau X bukan anggota A.
Jadi kalau kita punya A-nya misalnya ini interval, ya, lalu kita punya fungsi indikator, itu grafiknya pada saat X sama antar anggota A nilainya 1. Ya. Kan ini apa namanya intervalnya terbuka, saya buat bolong. Ya. Kemudian pada saat X-nya di luar A nilainya 0. Saya buat rapat. Jadi grafiknya yang apa namanya saya buat tebal ini ya, ini grafik dari fungsi IA X. Jelas ya? Halo? Yang siangan tuh, halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau A-nya saya buat 0 sampai tak hingga X. Grafiknya seperti apa? Coba kita gambar grafiknya. A-nya dari 0 sampai tak hingga ya. 0. Ini 0 sampai tak hingga. Maka yang nilainya 1 adalah mulai dari 0 sampai tak hingga, betul kan? Termasuk 0. Yang nilainya 0, ya dari min tak hingga sampai 0, tapi 0-nya nggak ikut. Jelas ya? Kalau Anda baca buku statistik, misalkan X berdistribusi eksponensial dengan parameter theta, maka PDF-nya fx sama dengan per theta E pangkat min X per theta untuk X lebih dari 0, dan fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Pernah tidak membaca itu di buku statistik? Fatmat? Pernah, Prof. Ya. Kalau saya nulis begini boleh tidak? Fx sama dengan per theta E pangkat min X per theta, indikator 0 tak hingga X. Boleh tidak? Coba. Boleh, Pak. Mengapa? Karena X-nya lebih dari 0. Kalau X-nya kurang dari 0? Jadi tak hingga 0,0. Koma kali 0. Ya. Ya kan? Jadi kalau X-nya positif, X-nya kan bisa positif, bisa negatif kan? Bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0 X-nya kan? Bisa lebih dari 0. Bisa juga X-nya kurang dari 0. Coba, kalau X-nya lebih dari 0, nilai ini berapa? 1 kan? Betul nggak? Betul, Pak. 1 kali per theta E pangkat min X per theta. Ini juga, ini kan dapatnya kan? Gitu kan?
1 kali sepertheta X pangkat min theta, yaitu kalau X-nya negatif, apa yang terjadi? Kalau X-nya negatif, indikator X, indikator 0 hingga X nilainya berapa? Kalau X-nya negatif? 0, Pak. 0. 0 dikali sepertheta E pangkat min X per theta? 0 kan? Ya, 0. Jadi, Anda boleh menuliskan PDF dari eksponensial, dari gamma, dari apa itu dengan tidak usah panjang-panjang. Tulis saja gunakan fungsi indikator, tambah aja kalikan ini. Paham ya? Ya, karena saya pernah membimbing skripsi, menulisnya begini, ditanya pembimbingnya, nggak tahu, akhirnya bingung, padahal benar, gitu. Oke. Nah, sekarang fungsi indikator ini memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah bahwa indikator A iris B sama dengan indikator A kali indikator B. Yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, sekarang bagaimana membuktikan? Ya, namanya sifat itu harus dibuktikan. Membuktikan, masih ingat kita waktu itu bahas, kalau saya punya fungsi F sama dengan G, F itu sama-sama misalkan dari A, F dan G sama-sama dari A ke B, atau dari bilangan real ke bilangan real, boleh. Apa artinya? F sama dengan G. F subset G dan G subset Apa? F. Itu kalau himpunan, ini fungsi. Ya, orang matematik harus di luar kepala pengertian-pengertian ini. Masih ingat? Ayo coba, siapa yang ingat? Kalau Anda nggak tahu apa artinya F sama dengan G, berarti kita nggak akan pernah bisa membuktikan apa namanya, tidak akan pernah bisa membuktikan ini. Syaratnya Anda harus tahu, harus ingat apa artinya F sama dengan G. Ayo, ya catatan. Fx sama dengan Gx, Pak. Ya, selanjutnya itu sebagian baru. Untuk Fx setiap X anggota A. Ya, bagus. Berarti artinya Fx sama dengan Gx untuk setiap X anggota. Ya, bagus ya. Itu cara berpikir yang sistematis. Untuk setiap X anggota A. Jadi untuk setiap X anggota A, Anda harus membuktikan bahwa Fx sama dengan Gx. Kalau Anda mau membuktikan bahwa Fx sama dengan Gx itu berlaku untuk setiap X anggota A, kata-kata apa yang pertama kali harus diambil, yang ditulis?
Sebentar, ini saya jadi I-nya IA, ini fungsinya dari R ke R aja, kita bicaranya dari R ke R aja. Termasuk fungsi yang lain. Untuk pembuktian Fx sama dengan Gx untuk setiap X anggota A, kalau kita menulis bukti, kata yang pertama kali kita tulis apa? Ambil sembarang. Ambil sembarang. Ya, bagus. Ambil sembarang X anggota R, ya. Jadi kita indikatornya tadi ini fungsinya dari R ke R. Ambil sebanyak X anggota R. Maka, nah karena kita ingin membuktikan yang pertama dulu ini, triknya, ya ini apa namanya, kita harus punya apa namanya, pemikiran yang agak ya kreatif, ya. Maka kemungkinannya itu X anggota A iris B atau X, ya mau ditulis bukan anggota A iris B juga boleh, atau mau ditulis anggota A iris B komplement juga boleh, gitu ya kan? Betul nggak? Kalimat kedua ini benar nggak saya tulis begitu? Ambil sebarang X anggota R, X-nya kan hanya dua kemungkinan, anggota A iris B atau anggota atau bukan anggota A iris B. Nggak ada kemungkinan lain. Ya. Konsekuensinya apa? Ya, itu cara berpikirnya. Konsekuensinya apa? Ya. Nah, sekarang kemungkinannya kan ada dua, X anggota A iris B atau X bukan anggota A iris B. Nah, di sini Anda boleh pakai kata jika. Karena memang ada kemungkinan ada X anggota A iris B atau X bukan anggota A iris B. Nah, sekarang pertama dulu. Jika X anggota A iris B, maka apa artinya? Himpunan. X elemen A dan X elemen B, Prof. X elemen A dan X elemen B. Bagus, ya. Nah, kalimat berikutnya Anda boleh pakai begini sebagai akibatnya. Indikator A iris B berapa? Untuk X anggota A iris B. 1, Prof. Sama dengan 1, itu kan. Indikator AX berapa? Berapa indikator AX? Kan X anggota A. Nih. 1 juga, Prof. Indikator BX berapa? 1 juga. 1. Ya, oke, bagus. Ini tadi ya, apa namanya? Jika X anggota A. Sebagai akibatnya ini sehingga Anda boleh tambah cari aja apa namanya kata-kata yang enak dibaca, enak didengar, kata-kata sambungnya. Kalau mau kata sehingga pakai koma, sehingga kata sehingganya tidak pakai huruf besar. Sehingga sehingga ini Anda boleh ini cara saja. 1 sama dengan indikator A iris BX sama dengan indikator AX kali indikator BX sama dengan 1 kali 1. Atau kalau Anda nggak tulis ini, tidak sedetail ini,
Anda tulis langsung begini juga boleh, sehingga indikator A iris BX sama dengan indikator A X, indikator BX. Nah, walaupun tidak ditulis, Anda kalau ditanya bisa menjelaskan. Sehingga A iris BX sama dengan indikator A iris BX sama dengan indikator AX kali indikator BX. Kalau Anda ditanya apa? Ya, indikator A iris BX kan 1 di atasnya. Ruas kanan, indikator AX kali indikator BX kan 1 kali 1 juga gitu. Ya. Jadi kalaupun tidak ditulis sangat detail, yang jelas, yang penting kita bisa atau pembaca bisa memahami bahwa yang kita tulis ini bisa dinalar. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kan tadi X anggota A iris B atau X bukan anggota A iris B. Maka sekarang kita tinjau kasus berikutnya. Jika X bukan anggota A iris B, maka nah kita cari konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya ya kita bisa dari menggunakan definisi kan, kalau Anda bisa tulis juga kan X anggota A iris B komplement gitu kan, betul nggak? Lalu kita sudah juga belajar hukum De Morgan, apa A iris B komplement. X anggota A komplement dan X anggota B komplement. Jangan apa, hati-hati ya, jangan panjang ya. A iris B komplement itu kalau menurut hukum De Morgan apa? A komplement gabung B komplement gitu kan, bener nggak? Iya, Prof. Iya betul Pak. Sehingga nah, Anda punya definisi X anggota A komplement gabung bareng, sehingga X anggota A komplement atau X anggota B komplement gitu kan, definisi gabungan X anggota A gabung B komplement, sehingga X anggota A komplement atau ini atau karena gabungan. Ya, Anda bisa pakai kata sambung lagi yang enak dibaca, enak dibaca. Misalnya dengan demikian, ya. Ya kalau memakai kata maka terus berturutan juga boleh, cuman nggak enak dibaca. Kalau Anda pakai kata-kata lain dengan demikian, X anggota A komplement kan artinya X bukan anggota A atau ya, X bukan anggota B. Ya, saya kira ini masih mudah. Nah, baru Anda bisa tambah dengan sebagai akibatnya. Ya, indikator AX berapa nilainya? Kalau X bukan anggota A, indikator AX kan 0 kan? Iya, Atau Prof. indikator BX 0. Nggak harus dua-duanya. Ya. Yang salah satu cukup, karena memang atau kita menggunakan katanya. Ya, atau.
sama dengan 0. Nah, tadi kita mungkin perlu menyisipkan, tadi kan kita jika X bukan anggota A jika X bukan anggota A irisan B. Nah, Anda boleh saja menambah kalimat di bawahnya, karena kan di awal sudah diasumsikan jika itu. Karena X bukan anggota A iris B, maka indikator A iris BX sama dengan 0. Nah, di sini Anda juga boleh langsung menyimpulkan. Jadi, kalau Anda mau tulis begini juga boleh. A iris BX sama dengan indikator AX kali indikator BX. Ini kalau mau singkat boleh langsung ditulis seperti itu, karena ini bisa dinalar. Mengapa? Ruas kiri kan 0. Untuk X anggota bukan anggota A iris B. Ruas kanan IAX atau IBX 0. IAX, 1AX atau 1B 0. Kalau salah satu 0 dikalikan kan hasilnya 0 kan? Paham tidak? Betul? Betul, Prof. Ya. Jadi, ya kalau Anda mau nulis diberikan penjelasan yang lebih juga boleh, tapi kalau Anda mau nulis jadi ini juga sudah boleh, karena pembaca dengan mudah bisa mengenali bahwa ruas kiri 0, ruas kanan perkalian yang IAX atau IBX 0 pasti hasilnya 0. Maka si pembaca walaupun Anda tidak menuliskan, paham, mengerti bahwa A iris BX sama dengan IAX kali IBX. Nah, tadi kan kita ketika mengambil sembarang X anggota R, X-nya kemungkinannya anggota A iris B atau A bukan anggota A iris B, kita sudah periksa kalau X anggota A iris B berlaku ini, begitu juga kalau X bukan anggota berlaku ini. Sudah, seluruh kemungkinannya berlaku I iris BX sama dengan IAX kali IBX. Ya, Anda boleh ya tulis kata jadi lagi juga nggak apa-apa. Jadi terbukti, tuh, misalnya, atau dari kalau Anda beri nomor 1, 2, bisa tulis jadi dari 1 dan 2 terbukti bahwa iris AX, iris BX sama dengan AX, BX untuk setiap X anggota domain tadi R. Udah selesai buktinya. Kalau Anda mampu berpikir seperti itu, mampu bernalar seperti itu, logis, sistematis, setiap langkah bisa dijustifikasi, ya. Berarti Anda kita menunjukkan bahwa kita telah bisa membuktikan dengan baik, dengan benar. Nah, itu kalau Anda membuktikan. Sekarang ketika Anda belajar matematik, belajar statistik, orang lain membuat teorema, orang lain membuktikan, Anda baca bukti, ngeceknya mudah. Dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, kita paham tidak? Nalar kita bisa nggak mengikuti? Kalau Anda paham, nalar kita bisa mengikuti dengan menggunakan
apakah definisi, apakah sifat-sifat sebelumnya, berarti itu kita paham membaca teks matematik, ya. Dan itu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu, ya. Penting sekali bagi Anda di dalam mempelajari apa saja termasuk sains utamanya. Ya. Kalau nanti Anda studi lanjut, ingin menemukan teori baru, membuat teorema baru, Anda menemukan teori baru, membuat bukti, buktinya harus bisa dinalar, orang lain harus bisa memahami, menalar, ya, bahwa setiap langkah yang dibuat adalah benar. Ya, saya ingin Anda coba membuktikan sifat yang ini dan sifat yang ini. Nggak usah jadi tugas lah, sudah banyak mau TS juga. Tapi saya kira Anda meniru saja, meniru argumentasi yang saya kira ini relatif detail saya berikan. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Prof. Oke, ya. Ya, walaupun dapatnya nggak banyak, nggak apa-apa. Saya ngajar mata kuliah inilah, walaupun tidak sesuai materinya, nggak sesuai target, tapi yang penting Anda mampu melatih jalan pikiran, karena itu yang penting. Ya, materinya banyak, kalau Anda nggak bisa menalar juga percuma. Baik, sekarang saya akan masuk ke ini. Memang jadinya agak telat ya materi yang dibahas, tapi nggak masalah. Kita akan mulai belajar ya langsung ukuran sajalah. Ukuran. Jam berapa? 14.23. Ya. Judulnya ukuran. Pertemuan yang lalu saya sudah berikan satu penjelasan awal tentang mengapa kita belajar ukuran, yang tidak lain adalah untuk mengukur himpunan, ya, mengukur himpunan. Dan di dalam pembahasan ini kita awali dengan ada namanya null sets, ya. Null set itu beda dengan empty set. Ada empty set. Ini bulan kosong. Dalam bahasa Inggris disebut juga void set. Sama, artinya himpunan kosong. Void set, empty set. Null set bukan himpunan kosong. Beda, ya. Nah, kalau nantinya suatu saat Anda ingin membaca buku ini, ini analisis, probabilitas, maka sekali lagi jangan terburu-buru dan upayakan setiap kalimat bisa kita pahami. Nah, ya tentu ada bagian-bagian yang saya harus jelaskan ke Anda, karena kalau Anda membaca sendiri juga mungkin tidak wawasannya belum sampai untuk bisa menerima ini. Ide tentang negligible set, ide tentang himpunan yang dapat diabaikan, dikesampingkan, berkaitan dengan keterbatasan dari integral Riemann. Keterbatasan dari integral Riemann yang telah Anda lihat di di bab sebelumnya.
Ya. Mengapa? Di sini rupanya dirujuk kembali. Kalau kita punya fungsi f merupakan fungsi indikator satu Q, di mana Q-nya himpunan bilangan rasional. Jadi kalau f sama dengan 1 Q, itu artinya apa? Kalau fx sama dengan i x, itu nilainya indikator lagi-lagi 1 atau 0. 1 kalau x anggota Q, rasional. 0 kalau x bukan anggota Q, irasional. Di kalkulus Anda belajar, mungkin masih ingat bahwa bilangan real itu punya sifat dense, rapat. Artinya kalau Anda punya bilangan real, Anda punya di sini bilangan rasional, di sini punya bilangan irasional, atau Anda di sini punya bilangan rasional, ini rasional, pasti di antaranya ada bilangan irasional. Nanti antara irasional dan irasional, di dalamnya di sini akan ada bilangan rasional atau irasional. Antara irasional dan irasional ada lagi rasional. Ya, jadi bilangan rasional dan irasional itu sangat-sangat rapat sekali, atau dalam istilah matematik kita sebut sebagai dense, rapat. Anda punya padat, rapat. Anda punya dalam statistik fungsi kepadatan, fungsi kerapatan, ya, dari variabel acak, padat. Kita nggak mungkin menggambar fungsi ini. Ya, misalkan ini bilangan rasional, nilainya 1. Ini bilangan irasional, nilainya 0. 1, 0. Nanti di sini ada bilangan irasional, nilainya 0. Di sini ada bilangan rasional, nilainya 1. Di sini ada bilangan irasional, nilainya 0. Jadi ya ganti-ganti 01, 01, 01 yang sangat-sangat rapat sekali, sehingga kita tidak bisa menggambar fungsi ini. Nah, di dalam kalau kita kemudian ingin mengintegralkan fungsi ini, misalnya integral dari 0 sampai 1 lah, nggak usah lebar-lebar, pada interval 0 sampai 1 saja. Dari fungsi IQx dx, ya, maka ini integral Riemann, ya. Ini integral Riemann. Nanti jumlah Riemann atas atau limit jumlah Riemann atas akan selalu sama dengan 1. Limit jumlah Riemann bawah akan selalu sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya, karena limit jumlah Riemann atas dan Riemann bawah itu berbeda, kesimpulannya IQx, fungsi IQx tidak terintegral Riemann. Tidak terintegral Riemann. Kita nantinya akan mempelajari ukuran Lebesgue. Ya, kita nantinya, yang nggak tahu pertemuan berapa kita akan sampai. Nanti kita bisa tunjukkan bahwa fungsi X itu ternyata adalah, ya,
Nanti fungsi IGX, ini info saja, nanti terintegral yang namanya integral back. Ini info saja, info di depan. Terintegral back. Di dalam matematik, integral itu ada banyak sekali. Integral Riemann, integral Stieltjes, integral Riemann-Stieltjes, integral Lebesgue-Stieltjes, integral Newton, integral Daniel, ya. Itu kalau orang matematik tahu itu macam-macam integral. Integral Henstock, ada banyak macam integral. Kita untuk di statistik ya paling nggak tahu inilah integral Riemann dan integral Lebesgue, integral Stieltjes juga perlu tahu karena kita banyak menjumpai integral Stieltjes di statistik. Nih tadi karena fungsi ini nilainya 0, tidak 0 hanya pada Q, yaitu 1, maka luas di bawah grafiknya, ya, yaitu nanti dikatakan akan mendekati panjang dari himpunan bilangan rasional, ya. Ya, intinya gitu aja, apa namanya, bahwa fungsi ini, apa singkat ceritanya, fungsi IGX ini tidak terintegral secara Riemann. Kita langsung kepada konsep null set-nya saja. Ya, untuk memahami null set, kita berawal dari menyepakati atau mendefinisikan panjang interval. Ya. Jadi sebelum kita nanti membahas tentang ukuran himpunan, ya ukuran himpunan secara umum, kita bermula dari mendefinisikan panjang interval. Ya, kita mulai dengan mendefinisikan panjang interval. Ya. Anggap bahwa I adalah sebuah interval yang terbatas. Bentuknya boleh seperti ini. A, B. A-nya tertutup, B-nya tertutup. Kalau dikatakan bounded interval, maka A-nya dan B-nya ya harus suatu bilangan tertentu. Nggak boleh tak hingga, nggak boleh min tak hingga. Kalau tak hingga atau min tak hingga bukan lagi bounded interval. Bisa juga I-nya separuh terbuka, separuh tertutup. Bisa juga interval terbuka. Nah, di dalam analisis, dalam bahasan kita, interval yang 4 macam ini, kita mendefinisikan panjangnya sama. Ya. Nggak tergantung dari jenisnya, tapi panjang keempat macam interval ini didefinisikan sama. Tuliskan sebagai LI, dan sama dengan B dikurang A. Jadi kalau kita punya interval dari misalnya 1 sampai 5, satunya misalnya terbuka atau tertutup, maka panjangnya adalah ya, 5 dikurang 1, 4. Jadi panjang interval ini sama adalah 4. Ya. Jadi ini yang pertama kali kita harus sadari atau kita terima bahwa panjang dari interval, 4 jenis interval ini didefinisikan sebagai sama, yaitu sama-sama B min A. Ya. Kita mendefinisikan. Dengan mendefinisikan itu konsekuensinya apa?
konsekuensinya. Interval ini menarik ini. Kalau saya membuat interval batas kirinya A, batas kanannya juga A. Ya. Intervalnya tertutup. Batas kirinya A, batas kanannya A. Memuat A. Dan isinya ya hanya A itu sendiri. Nggak ada yang lain. Kalau kita terapkan definisi dari panjang interval, ujung kanan dikurangi ujung kiri. A dikurang A sama dengan 0. Ya. Panjangnya 0. Lalu kemudian itu sudah natural to say untuk mengatakan bahwa himpunan yang isinya satu elemen itu kita akan sebut sebagai null set. Himpunan 0. Himpunan yang panjangnya 0. Bagaimana kalau saya punya himpunan, misalnya himpunan B yang isinya angka 1, angka 3, angka 7, atau angka 6. Ya. Kalau kita ditanya berapa panjang dari himpunan B ini, ya. B ini adalah gabungan-gabungan dari interval yang batas kiri dan batas kanannya 1, interval yang batas kiri dan batas kanannya 3, interval yang batas kiri dan batas kanannya 6. Dan B ini sebenarnya bisa tulis gabungan dari 1, digabung 3, digabung 6. Ya. Yang alamiahnya, sifat yang natural, kalau himpunannya saling asing, tentu kalau kita akan mengukur panjang, kalau himpunannya tidak overlap, tidak overlap, kita menjumlahkan dari panjang masing-masing. Panjang himpunan yang isinya 1, panjang himpunan yang isinya 3, panjang himpunan yang isinya 6. Tadi kalau himpunan yang anggotanya A, satu saja nilainya 0, panjangnya 0, hanya berapapun, maka ini pun 0, tambah ini 0, tambah ini 0. Maka B merupakan himpunan yang panjangnya 0. Saya punya pertanyaan, kalau ada himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N, berapa panjangnya? N-1. Kok N-1? Himpunan yang saya punya himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, sampai N, berapa panjangnya? Anda tadi nyebut N-1, ada yang lain? N, Pak. 0, Prof. Yang N kenapa? Karena dia sepanjang N, Pak. Dari 1 sampai N. Bukan interval ini. Anda lihat yang B ini. 0, Prof. Mengapa 0?
Karena Jadi dari jelas. 1 sampai N itu merupakan gabungan dari masing-masing himpunan 1 sampai N. Jadi jaraknya seperti yang di atas, masing-masing itu terdiri dari 1 elemen saja, jadi dijumlahin jadi 0. Iya, betul. Jadi argumentasinya seperti ini, Mbak, di atasnya ini, Mbak. Contoh 1, 3, 6. Lalu kan saya tunjukkan panjangnya 0. Himpunan C, ya panjangnya 0. Elemen 1 panjangnya 0. Bilangan elemen 2 panjangnya 0. Sampai semuanya panjangnya 0. Jadi panjang dari C adalah sama dengan 0. Berarti ini null set juga. Kalau saya punya himpunan yang saya beri notasi ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga himpunan bilangan asli. Berapa panjangnya? Nol juga, Prof. Yang lain bisa paham? Bisa, Paham, Pak. Prof. Tadi apa? Ada juga yang apa? Yang paham yang lain tadi Mbak siapa mau ngomong nggak jadi? Paham, Pak. Paham. Panjang himpunan bilangan bulat berapa? 0 juga, Prof. Panjang bilangan genap 0 juga. panjang bilangan asli 0. ya. Nah ini nggak tahu yang ini Anda tahu tidak. Panjang bilangan rasional Tak hingga bukan, Prof. bilangan rasional itu countable ya. Ini mungkin Anda ya kalau belajar matematiknya mungkin karena terbatas mata kuliah yang mempelajari matematik, ini countable, terbilang. Kita bisa buat pemetaan satu-satu, transformasi satu-satu, atau fungsi satu-satu dengan bilangan asli. Jadi bilangan rasional itu kita bisa count, bisa kita bilang banyaknya anggota itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka panjangnya juga tetap 0. Ya. Jadi ternyata banyak himpunan yang panjangnya 0. Himpunan yang panjangnya 0 itu yang disebut sebagai null sets. Jadi kalau kita sebut null sets, artinya himpunan yang panjangnya 0. Sebentar, himpunan yang panjangnya 0 bukan di sini. Atau ukurannya 0, kita lihat dulu. Oh bukan null set. Ya, apa namanya, himpunan-himpunan tadi kita sebut saja himpunan yang panjangnya 0. Ya. Jadi himpunan yang isinya A, himpunan yang isinya 1, 2, sampai N, himpunan bilangan bulat asli, himpunan bilangan rasional adalah himpunan yang zero length, panjangnya 0. Jadi sekarang Anda sudah tahu yang bisa dihitung, yang bisa diukur panjangnya itu nggak hanya interval, tapi paling tidak di sini himpunan yang isinya 1 elemen,
himpunan yang isinya n elemen, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan rasional, itu juga bisa diukur panjangnya. Dan panjangnya sama dengan 0. Ya, kita belajar seperti ini nanti terkait dengan probabilitas dengan statistik ya. Jadi ini bukan sesuatu yang penting. Nah, baru kita nanti memiliki definisi formal apa yang disebut sebagai null set. Null set. Nah, di dalam analisis, dalam matematik, ketika kita membaca definisi, kita harus sampai paham. Allahu Akbar, Allah. Sedikit lagi ya, saya sampai jam 3 aja, beberapa menit lagi. Nah, kita sekarang sampai kepada satu definisi atau pengertian. Tadi kan sebelumnya kita baru paham apa itu himpunan yang panjangnya 0. Sekarang kita akan pahami tentang definisi null set. Coba perhatikan, definisi 21. Sebuah null set A, artinya null setnya itu dilambangkan dengan huruf A, himpunan A dikatakan null set, sama aja mengatakan itu, hanya subset R, adalah, nah definisinya mulainya dari sini, adalah sebuah himpunan yang dapat di-cover, dapat ditutup oleh barisan interval yang total panjangnya sembarang kecilnya of arbitrarily small total length. Ya, ini definisinya. Jadi null set adalah himpunan yang dapat di-cover, ditutup, nah, oleh barisan interval-interval yang total panjangnya sembarang kecilnya. Yaitu terjemahannya. Dalam matematik bisa diformulasikan arbitrarily small total length itu sembarang kecilnya itu kita bisa memulai dengan apabila diberikan sembarang epsilon positif, ya. Apabila diberikan sembarang epsilon positif, maka kita dapat menemukan barisan interval, yang gabungannya itu memuat A. Nah, ini mengcover ini ya. Makanya dikatakan cover. Gabungan intervalnya memuat A atau mengcover A. Ya, dibaca apa ini? Mengcover A. Kalau di analisis yang lebih abstrak, ada nanti istilahnya open cover. Jadi kita mengcover himpunannya dengan himpunan-himpunan terbuka. Kalau di sini dengan interval itu kan bisa tadi macam-macam gitu. Open cover, mengcover A, dan total length-nya, nah ini total length. Jumlah dari LNI, jumlah dari LIN lebih kecil dari epsilon. Jadi kata-kata arbitrarily small, sembarang kecilnya, itu artinya kalau diberikan sembarang epsilon, maka panjangnya masih lebih kecil dari epsilon tersebut.
Ya. Kalau diberikan epsilon positif, epsilon kita bayangkan sebagai suatu himpunan, suatu bilangan yang sangat-sangat kecil, maka total panjang intervalnya masih lebih kecil dari bilangan epsilon itu. Itu makna dari relay small length, small total length. Yang a set that may be cover, ini adalah himpunan yang dapat di-cover by a sequence of interval. Nah, ini bisa di-cover oleh interval-interval IN, I1, I2, I3 digabung. Ya. Jadi, kalau ya, dari definisi ini, maka kalau Anda ingin paham definisi ini, kalau kepada Anda diberikan sebuah himpunan sembarang A, maka kalau Anda bisa menunjukkan atau berargumentasi itu null set atau bukan null set, artinya Anda paham definisi ini. Tapi kalau Anda diberikan himpunan A, lalu Anda ditanya itu null set atau bukan, kita masih mikir-mikir, artinya belum 100% kita paham, atau paling tidak pemahaman yang terendah adalah ketika Anda membaca definisi ini, bisa menunjukkan contoh yang null set dan contoh yang bukan null set. Jadi kalau kita membaca definisi, pemahaman yang paling rendah adalah kita bisa menunjukkan contoh, kita bisa memberi contoh, dan kita juga bisa memberikan yang bukan contoh. Ya, memang kita mungkin tidak bisa menunjukkan semua himpunan bagian dari R itu null set, ya. Mungkin ada yang ya bisa tapi sulit, ya, di luar jangkauan kita. Misalnya Anda saya nggak tahu Anda mungkin pernah dengar ada yang namanya kantor set, ya, himpunan kantor kali C, kantor set, ya. Itu apakah dia termasuk null set atau bukan? Menunjukkannya tentu tidak sesederhana seperti menunjukkan himpunan-himpunan yang simple. Di sini ada latihan, tunjukkan bahwa kita dapat kita memperoleh pengertian yang ekivalen kalau dalam definisi di atas, kata interval itu diganti dengan open interval, atau dengan close interval, atau dengan interval berbentuk setengah terbuka, setengah tertutup, atau integral interval berbentuk setengah tertutup, setengah terbuka. Saya nggak tahu ini exercise ini ada nggak jawabannya di belakang. Ya, nantinya tentu kita akan pelajari, sepertinya sudah lelah juga. Nantinya kita akan pelajari contoh-contoh dari contoh-contoh dari null set, ya. Kira ini di bawahnya ada contoh-contoh, ya, cuman kita nggak akan bahas sekarang. Kalau Anda nanti punya waktu silahkan dibaca. Kalau Anda belajar mandiri dan baca lalu Anda misalnya membaca satu paragraf lalu Anda ngerti, berarti Anda
ya paham. Tapi kalau tidak ngerti ya nggak apa-apa. Mungkin nanti ada yang sesuatu yang harus saya jelaskan. Ini pertemuan ke-7 ya Mas ya? Halo? Iya Pak, betul. Pertemuan ke-8 UTS ya? Iya betul Pak. UTS ya. Jadi ya kita UTS. UTS-nya itu intinya materi yang sudah kami jelaskan lah ya, saya dan Bu Dania. Kami mengampu 2 kelas. Ya, saya Iya, lebih Pak. banyak ini. Kemudian Bu Dania di kelas yang satu lagi lebih banyak. Saya baru sekali masuk. Kita udah itu belum Bu Dania. Kita akan plot Iya, Pak. kapan UTS-nya ini, mata kuliah ini. Iya, untuk UTS belum ada jadwalnya, Pak. Tapi udah saya laporkan ke Rumpun kalau kita sudah kalau kita kelas paralel gitu, mat A, mat B. Kita tidak menentukan minggu besok atau minggu besoknya. Boleh, Pak, kalau kita ingin menentukan, karena di situ sih bisa kita list gitu, Pak, kalau memang ada request mau pekan ini atau pekan depan. Belum dibuat jadwalnya, Pak, setahu saya. Baik, jadi saya kira Mas Mbak itu nggak masalah apakah minggu depan atau minggu berikutnya, mungkin yang jelas UTS-nya ya open book ya, open catatan juga boleh gitu, silahkan, karena kita soal-soalnya kan pasti buktikan itu nggak ada yang soal-soalnya menggunakan rumus menerapkan, itu nggak ada, buktikan. Dan tentu kami akan punya standar lah, bisa mengukur kira-kira soal seperti apa yang seharusnya Anda bisa buktikan gitu. Kalau Anda kemarin mengerjakan tugas-tugas dan paham, bisa mengerjakan tugas-tugas, ya potensial Anda bisa mengerjakan soal-soal untuk UTS-nya, jadi tidak perlu ada menghafal-hafal apa definisi, rumus, sifat, dan sebagainya. Ya, yang penting Anda bernalar secara logis untuk membuktikan apa yang nantinya akan kami minta. Kalau kelas ini, saya nggak tahu ya kelasnya Bu Dania nanti. Kalau kelas ini, kelas B, tapi lagi-lagi nanti yang menentukan jadwalnya tidak, kalaupun Anda kuliah di hari Senin, juga belum tentu UTS-nya di hari Senin ya. Iya. Tergantung nanti admin dari prodi menjadwal UTS gitu. Iya betul, Pak, bergantung dijadwalkannya nanti. Minggu depan aja ya Mas Mbak ya UTS-nya ya. Kan nggak perlu persiapan khusus, hanya ya asal yang penting baca-baca aja catatan tugas-tugas nanti kalau Anda sudah terbiasa membuktikan, saya kira akan bisa. Ya, jadi kita akan usulkan minggu depan saja. Baik, Pak. Nanti saya itu ya Pak, nanti saya tuliskan ke listnya kita untuk teori prop pekan depan ya Pak ya. Iya. Kalau pekan depan ya berarti ada kemungkinan bisa Senin, Selasa, dan seterusnya seperti kata Pak Yona tadi ya Pak. Iya, kita nggak tahu di jadwal apa, tapi ini kita usulkan. Iya. Baik, saya update deh di grup Prodi. Ada pertanyaan dari Anda, mahasiswa? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk catatannya itu ada ketentuan harus tulis tangan atau boleh di print ya? Apa aja lah, silakanlah. Yang penting membawa buku sebanyak-banyaknya juga boleh, tapi kan nggak perlu lah itu. Cuman kejujuran aja ya yang saya minta. Anda dapat bisa mengerjakan sempurna tapi nyontek juga nggak ada gunanya.
usahakan kerja mandiri sebisa Anda. Saya lebih menghargai Anda bekerja mandiri walaupun jawabannya tidak sempurna. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, jadi mudah-mudahan bisa tepat minggu depan kita UTS, lalu ya minggu depannya walaupun juga sebenarnya masih ada plot UTS, tapi perkuliahan tetap dilanjutkan dan perkuliahannya secara online. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita pelajari pada hari ini. Buat terbuka wawasannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya keluar. Baik, terima kasih Pak Suyono. Oke, jadi untuk semua mahasiswa sudah jelas ya untuk UTS-nya tadi.